warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Dedi selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Piyungan, Ibu Rias wali kelas IPA 11 IPA IPS 2, salah. Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan beberapa nikmat, diantaranya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga walaupun jaraknya jauh ternyata alhamdulillah yang rawuh mereka termasuk kakak. Lo ini sini kan separuh kadang-kadang bodoh. Biasa wali itu energi itu undangannya esok ada yang pasar. Mulai awal ilmunya ke arisan, terutama ibu-ibu nih, ya alasannya katanya itu termasuk kata. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah, kita semua akan ditambah nikmat yang semakin banyak, nikmat yang barokah, bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang akan mendapat syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kita hormati, ada sebuah ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah. Yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, beramal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, fala nuhyiyanahu, maka Allah akan memberikan ganti hayatan thayyibah, penghidupan yang lebih baik. Monggo ayat niki dadosaken semangat, dadosaken motivasi kagem kula lan panjenengan sami untuk berbuat kebaikan, amalan soleh. Nah, berbuat kebaikan ini saged kita laksanakan setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun tempat. Pokoknya ada eneng wong sing gawe apik mindakarin au unsa, buh lanang po wadon, niku derajatnya sama, dengan catatan kita adalah orang-orang yang beriman, wa huwa mu'minun. Fala nuhyiyanahu, maka Allah akan menggantinya hayatan thayyibah, dengan penghidupan yang lebih baik. Nah iki awake dhewe niku mesti duweni kepinginan, punya keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Kuncinya nopo? Berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bisa kita tafsirkan pokoknya grafik karo sapa wae, baik itu akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Nah, itulah yang namanya suatu kebaikan. Milo alhamdulillah di SMA kita itu tiap bulan ada program pembinaan kerohanian yang disampaikan kepada seluruhnya. Ada siswa, ada guru, bahkan Pak Kepala Sekolah. Niki rawuh pun itu loro niku double gitu. Nah, ini apa? Ini adalah suatu bentuk bahwa kita itu ingin mendapatkan sebuah kebaikan, hayatan thayyibah. Wong niku nek penguripane apik, tentu kemawon menika ingkang pun wastani sakinah mawaddah warahmah. Uripane apik. Ya apik niku didalai iso cukup rezekine, seneng atine, tentrem uripe,
utange rada kan nek tentrem niku jenenge apik. Nek bandane oke nek uripe ra tentrem ya ora apik. Nah, maka kita mencari kehidupan yang lebih baik itu kuncinya satu, beramal soleh atau berbuat kebaikan. Jadi kita aturakan berkaitan kalian panjenengan sami kok nyekolahke putra putri jenengan wonten SMA 1 Piyungan. Kulo ki anak kulo ten SMA 1 Piyungan, tapi ora ngomong tok iki ya tenan iki. Kulo di kelas sekolah ketika waktu itu kulo enek sing daftar, biar kulo nomor 1 urutan dulu dhewe sampai tutup pendaftaran itu masih di urutan pertama belum ada yang bergeser. Jadi bisine rada dhuwur, dia jarine lho ini. Saat ini gue Pak di sini kan kalau arah-arah buka rapor ya. Nah, sebuah pendidikan niku akan berhasil ditunjang dengan adanya 3 pilar penyangga. Ini awalnya kudu paham. Setunggal penyangga keberhasilan sebuah pendidikan umat, pendidikan manusia itu adalah lingkup keluarga. Lingkup keluarga di rumah. Niki sing kadang-kadang awake dhewe bener dipahami. Nek pendidikan itu pokoke nek sekolah iki ya wis. Dadi nek omah iki leleh luweh. Tegese lalu sing penting anggere esuk sarapi sangoni lunga. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ahli bait al-madrasatil ummah, bahwa di lingkungan keluarga itu sebagai tempat pendidikan bagi umat. Jadi menungso niku menerima pendidikan pertama kali itu teng omahe dhewe-dhewe. Contohnya awake dhewe nek iso omong iso dadi omong itu sing ngajari ya wong tuane. Ra mungkin bayi metu terus titip Pak Guru. Judeg monggo gurune. Ini nek nangis karo ngombe iki piye ra cocok ya. Beda. Ini ahli bait keluarga. Nah, maka dari itu kalau pada sami kita paham, oh ternyata walaupun anak kita itu kita sekolahkan, tetapi tetap pilar pertama pendidikan seorang anak itu di lingkungan keluarga. Nah, keluarga itu sinten? Tiyang sepuh menika minangka saka gurunipun. Sing kadang mulangi, kadang kontrol dan lain sebagainya. Jangan begitu disekolahkan anak tidak pernah dikontrol, mulai jam piro, kegiatane ngopo. Ini saat ini alhamdulillah enenge grup WA niku ya rada lumayan to nggih. Kadang-kadang menyampaikan kegiatan lewat grup, oh ini anak kurang murid. Akhirnya biyen niku kelakon kok cilik kula SMA niku kadang-kadang bapak itu sok goleki kok yae ora mulih. Goleki. Mau belajar kelompok kok bane lho bos zaman biyen niku ora ngabari nang omah piye nek ban bos sing jalan aja ra iso. Saat ini ada kegiatan apa pun bisa berkomunikasi dengan baik. Saya yakin ibu-ibu itu kabeh do nyekel HP to nggih. Kabeh do duwe bapakne duwe dhewe. Mbokne ya duwe ora kepala karo anake. Nah niku. Anake ya duwe, tapi semua kabeh. Ahli bait al-madrasatil ummah, maka nopo setunggal panjenengan gadhe fungsi. Jadikan rumah Anda itu sebagai sekolah. Ya tinggu wahana pendidikan. Jadi ngomah didadekake sekolah. Bocah nang omah ya kon sinau, walaupun sistemnya sistem nggih napa nika nggih online, bisa belajar di rumah, bisa dikontrol. Yang kedua, jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah. Monggo terutama ingkang agama Islam lare-lare menika do diarahke wayahe salat ya kon salat. Sebab saat ini usume niku nek subuh niku do dadak gugah to nggih. Apa malah boleh sing digugah. Oke, ini jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah. Malam hari sempatkan untuk baca Quran. Sebab rumah itu akan berfungsi secara bagus, akan mendapat barokah dari Allah. Itu bila mana nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran.
rumah yang kita tempati, rumah yang kita huni itu biar tidak seperti kuburan, gunakan untuk sholat dan baca Al-Quran. Sholat nih tangi wengi waya tahajud penting. Ini. Sebab saat ini ku nek dujo dolanan HP niku ora leren. Apa meneh dolanan game online karo delik. Nek dungan turu mempurep. Tinggal sing omah. Bareng iki teh apa meneh kamare dhewe kancingan. Nah, iki wila itu. Jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Lajeng yang nomor 3, jadikan rumah panjenengan menika sebagai tempat rekreasi. Artosipun napa? Lare menika supados betah ten omah. Wae lho iki. Mulai jangan sampai napa rumah hanya dijadikan sebagai terminal. Mulai adus mangan lunga meneh. Mulai adus mangan lunga meneh. Begitu seterusnya. Nah, ini maka rumah itu monggo jenengan nek cara ngen agami baiti jannati, jadikan rumahku sebagai surgaku. Bocah niku men jenak leneng omah carane piye. Niku wong tua kudu sing mikirke. Sebab eneng bocah niku jelas ora jenak nang omah. Ini ada beberapa faktor. Bu karo saking galake mbokne. Mikirnya tak delok 50% apa galak. Delok potongan alise iki galak gitu. Lho saking galake bocah mulai niku rawani. Wah, ya hanya mulai ngopo, mulai mulus malah ora nggih. Wong tua niku senes hakim, bukan pengadilan nggih. Orang tua itu sebagai pendidik ini harus kita sadari. Mila monggo yang ketiga jadikan rumah itu nek iso bocah niku ya jenak nek omah, wae sekolah ya sekolah. Terus nanti di rumah juga adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian yang keempat, pilar yang tidak bisa kita kalahkan bahwa rumah itu juga sebagai wahana sosial. Ya atosipun kadang-kadang enek kanca sing dodolan. Ini monggo aja dilarang. Sebab enek wong niku saking galake ngomahe niku dileboni wong ora oleh. Enek kancane dodolan, wis ora oleh. Padahal nek didelok semangat-semangatnya lari-lari kula pada sapi niku kadang-kadang wis saling berkunjung marang kancane kono, marang itu dipersilakan. Karena itu juga memang bisa kita jadikan sebagai wahana sosial bilih menungso menika ugi diciptakan sebagai makhluk sosial. Mek iso srawung. Kadang-kadang dolan ngene dhewe. Seorang dhewe dolan ngene kancane itu dipersilakan. Asalkan nopo bisa kita monitor, bisa kita kontrol dan kegiatan-kegiatannya itu adalah kegiatan yang positif. Ini kalau Pak Guru nggak mungkin kontrol dari rumah ke rumah. Nah tugasnya jenengan sedaya menika. Jadi jenengan niku sebagai guru yang tidak punya SK. Jadi guru orang yang SK, orang yang honor, orang yang bayar. Tetapi kita tetap sebagai guru dari anak-anak kita. Ini yang perlu kita pahami. Sing nomor kali pun pilar penyangga pendidikan menika adalah di lingkungan sekolah. Dengan berbagai jenjang profesinya masing-masing. Ada Pak Kepala, ada Waka, ada guru, ada karyawan. Semua yang ada di lingkungan sekolah itu sebagai penyangga keberhasilan pendidikan putra putri kula panjenengan sami. Nah, antara kedua pilar ini, keluarga dan sekolah ini harus klop. Harus akur. Soalnya kok tujuannya sama. Nah, tujuannya kok kita kembalikan ke ayat tadi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, mencari kehidupan yang lebih baik kan sekolah kalian keluarga, guru kalian wali-wali ini kudu cocok. Ini alhamdulillah ada sarana untuk koordinasi ini gue nyingkron gue cocok. Sebab terkadang konten sekolah punya program yang baik, program yang muluk, tetapi Bapak Ibu wali tidak mau mengerti. Soalnya saat ini Yosewu oke banget, wong niku rumah sani nek sekolah nek negeri gratis ora bayar apa-apa. Memang ada dana yang namanya Bosnas dan Bosda itu ada. Niku subsidi pemerintah atau tidak. Tapi itu standar minimal. Lah ya wae dhewe trimo duwe anak kok dikek standar minimal nyekolahke iki men rada menterek ning negeri iki lho nggih.
metode yo kualitas iki metode terjamin. Maka jenengan rasa batin tenang opo yo nek negeri kok iso dokon tenang opo iki jenenge sumbangan peningkatan mutu. Ini Jawa biar SPP saiki muni SPP ra entuk tenang pasal nggih. Iki niku sumbangan peningkatan mutu. Niku untuk menambah semangat dan juga untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa tidak bisa di cover dengan dana bos. Mula bocah-bocah nek kegiatan warna-warna niku sing danane ra ono, nggih disuwutke ten warine niku. Ya, ini. Jadi kudu iki nek masuk di dua itu memang ada programnya. Nah, itu akan terwujud kalau terjadi kerjasama yang baik antara keluarga, orang tua, dan sekolah. Supados nopo mangke putra putri panjenengan juga betul-betul menjadi orang yang berkualitas baik, bermutu baik. Yo apik itu nek cara dene wong Jawa jerbak sufi mawa biya. Aja jerbak sufi mawa mongah-mongah tok. Monggo arep obong karepe apik ning karepe ning sing nganggo apik sing ora ana. Nah, ini makanya ada sinkronisasi, harus ada koordinasi antara sekolah dan orang tua. Ini alhamdulillah SMA Negeri 1 Biak termasuk kerjasamanya sudah bagus. Ada bibliotika, ada komite, ada sekolah yang selalu ngerembuk kemajuan lari. Nah, semua itu insya Allah kalau diniati ibadah itu sudah termasuk ke dalam berbuat kebaikan. Jaminan Allah apa? Hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Kita monggo panjenengan di samping di sekolahke satu harus memahami bahwa kita sebagai wali, sebagai orang tua siswa itu juga sebagai guru bagi anak-anak kita. Yang kedua, ciptakan rasa nyaman anak-anak panjenengan di rumah panjenengan supados samake secara mental mereka lari mereka terkondisi dengan baik. Nek bocah kok delok keluargane bubar keluargane rusak bapakne mbokne galake ra umum arep mulai wedi. Lah wong nek omahe dhewe kok enek mau medine. Mau dhewe sapa sing mbokku galake ra lumrah lah wis dadi hantu. Jangan sampai ada hantu di rumah kita sendiri. Nggih, supaya anak-anak itu jenak di rumah. Yang kedua, monggo putra putri kita latih bersosial dengan masyarakat. Kayak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan pemuda, kegiatan-kegiatan remaja masjid dan lain sebagainya. Niku dikon main latihan bersosialisasi. Oke, nah ini dulu nek sekolah pun ada rawis, ada kegiatan OSIS dan macam-macam itu monggo kita dukung dengan doa dan kita dukung dengan biaya. Sebab pernah terjadi OSIS mau mengadakan kegiatan biayanya rawon itu ras itu. Jadi mengenai program kok nek iso dilaksanakake. Nah ini monggo kita pikirkan bersama-sama. Pilar yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan adalah lingkup masyarakat di mana nanti anak-anak kita juga akan terjun bermasyarakat. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga, pendidikan yang baik di lingkungan sekolah, ini nanti akan menyebabkan nopo berhasilnya putra putri panjenengan sedaya menika makin dados lare ingkang sae, lare ingkang soleh dan solihah, dan juga lare yang bermartabat. Allahumma amin. Tiga hal yang kita sampaikan insya Allah dapat memberikan sedikit motivasi dan kebermanfaatan sami untuk meningkatkan kebaikan menuju keberhasilan anak-anak kita supaya nanti jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka lisanan dhakiran wa qalban khashiyan
wa amalan sholihan wa dzamban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Estu Silvail Ma'abudan. Kita akhiri dan Allah wa'alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Titik itu sebenarnya kalau di Jogja itu nggak boleh Pak dikatakan titik. Jogja itu adalah kenakalan remaja karena kan memblending Jogja. Itu apa? Ditangkap oleh masyarakat, diduduki, dewa, tenduangi dan sebagainya nanti apa panjenengan itu. Saya sebagai orang tua, kalau melihat seperti itu sangat-sangat miris, sangat-sangat sangat-sangat kasihan. Tapi ketika melihat perilakunya, butuh duit, mesti kalau diantem itu ampun, itu adalah hashtagnya anak-anak yang ditangkap. Ampun, wah kemi itu. Nah, itu adalah kejadian. Oleh karena itu, seperti itu punya potensi. Kita semua potensi. Panjenengan punya putra yang SMA. Saya punya anak juga. Saya punya anak yang seusia panjenengan semuanya. Yang jamaah anak-anak sekarang. Itu dolannya yus ado dan sebagainya. Oleh karena itu, monggo jangan jangan sekali-kali meninggalkan putra-putri panjenengan. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa tripilar pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah ini selalu kita komunikasikan. Oleh karena itu seperti ini menjadi salah satu bentuk kami untuk memberikan pendekatan pada panjenengan semua. Nah, rahasia ini, menurut saya, rahasia ini akan kami laksanakan secara periodik. Entah tahu kapan, sistemnya seperti apa, nanti panjenengan yang penting kami beritahu. Kami beritahu kalau sudah ditangkap, kalau tidak ditangkap berarti tidak ada apa-apa. Gitu? Nah, kami berharap putra panjenengan itu di SMA Negeri 1 Piungan itu cukup jangan lebih dari 3 tahun. 3 tahun saja atau tahun lebih. 3 tahun gitu. Dan jangan kurang dari 3 tahun. Gitu? Artinya 3 tahun itu memang normatif. Kalau 2 tahun kalau sudah misalnya tadi dikatakan karena sesuatu hal yang kita jaga bersama. Kita jaga bersama jangan sampai anak-anak kita lepas dari kontrol kita. Oleh karena itu bagi semuanya, sesibuk-sibuk apapun panjenengan bekerjanya, tidak mengenal waktu siang malam, panjenengan punya punya beban yang sangat signifikan, yang sangat berat, yaitu bagaimana bisa membangun keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah. Itu nanti akan menjadi tabungan lagi kemudian itu panjenengan semuanya. Oleh karena itu jangan sampai lepas. Healing dengan anak itu suatu hal yang mungkin menurut saya itu adalah keharusan. Seminggu sekali kita coba, yuk kita misalnya makan-makan di angkringan atau apa itu makan-makan. Biar anaknya itu biar cerita, anaknya itu biar cerita, Bu aku mau ini Bu, kayak gini. Saya tadi merokok Ibu, lali Bu, rokok kok lali. Dia sesuk mana yuk, atau rasa rokok karena seperti ini. Itu adalah suatu pendekatan yang luar biasa. Karena apa? Yang tahu putra putri panjenengan itu adalah panjenengan semuanya. Apalagi seorang ibu orang lahir sampai membesarkan seperti ini, seperti sekarang itu tahu. Bahkan mungkin anak yang nangis sabane lorati nih, ibunya itu krosok melihat gesturnya itu lihat. Kalau bapaknya biasanya enggak ya Pak Edi. Kalau bapak itu belakangnya jemburan ya malah seneng bisa. Kalau ibu tahu, ibu saya tahu yakin. Kalau gesturnya sebenarnya anakku ini sebenarnya ada masalah.
Itu yang perlu sebenarnya ada masalah apa atau no poli. Ini. Mulai karena itu monggo Bapak Ibu semuanya kita selalu berkomunikasi, putra-putra panjenengan monggo untuk untuk saling kita perhatikan. Asal anu satu biungan masuk jam 7 gitu. Panjenengan dibutane sampai sekolah jam 7. Sebelum jam 7. Ya, sebelum jam 7 sudah ada di lingkungan sekolah. Kalau putane panjenengan masuk jam 6 sudah dari rumah ya Pak. Padahal kalau perjalanannya cuma misalnya 10 menit kok telat ya. Nah itu pertanyaan. Di manakah gerangan berlabuh? Nah gitu, itu ada seperti itu. Nanti kan panjenengan akan melihat. Nah anak-anak kami terus terang ketika telat itu suruh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mungkin menyebutkan Pancasila dan beberapa surat-surat pendek. Harapannya biar ya sekolah untuk dunianya ya beda untuk akhiratnya seperti itu. Setelah itu kami untuk meresum biasanya membaca, kasih buku perpustakaan, suruh membaca. Ada yang sudah pernah merasakan belum? Yang terlambat terus meresum. Nah ternyata meresumnya anak-anak itu sama dengan meringkas. Jadi apa menurut orang meringkas itu masih masih bagus, tapi menyalin. Jadi sebenarnya bagaimana tuh anak itu bisa bawa. Ketika saya melihat sesuatu, ketika saya membaca sesuatu itu apa toh inti daripada bacaan itu seperti itu. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Kita selalu untuk berkomunikasi, makanya saya minta kepada Bapak Ibu wali kelas pokoknya yang pembukaan atau pertemuan dengan DOTK tolong saya diberi waktu untuk bisa hadir ya kan? Kalau saya tidak ada urusan yang sangat urgent yang pertama kali ini saya menyempatkan untuk bisa menunggu bersama. Begini mengatakan yang saya sampaikan karena saya panjang-panjang nanti Pak Budi sudah ngetik saya Pak saya jam ini harus ke bangun tambah lebih. Ya gitu nanti kita sambil sharing apa yang perlu kita kita pilih bersama untuk kita diskusikan dengan tim. Begini nanti yang saya sampaikan tambahan. Kan di sekolah kita itu tidak semuanya mampu, maka diharapkan ada sharing yang mampu. Yang diharapkan kalau bisa berikanlah lebih untuk membantu yang tidak mampu begitu. Kebetulan di kelas kita itu ada siswa yang orang tuanya menyampaikan memang kondisinya tidak mampu. Kemarin sudah mencoba mengajukan untuk bantuan KIP, tapi ternyata belum bisa mendapatkan KIP sehingga tidak ada kemampuan untuk memberikan sumbangan. Dan kemarin matur sama Bu Santi ya, matur sama Bu Santi, kemampuannya hanya sekian. Kemudian ketika ada study tour ke Bali, itu anaknya juga hampir tidak ikut. Ketidakikutannya itu awalnya ya alasannya karena anaknya sakit gitu ya Bu ya, mabuk gitu. Tapi kan kita pengennya kalau bisa semua anak itu kan ikut berangkat gitu kan. Terus akhirnya dilakukan pendekatan oleh Bu Santi, bagaimana Ibu sebenarnya bagaimana kalau misalnya Kang Putra itu tetap ikut ke Bali bagaimana, kalau mabuk nanti kan banyak yang mendampingi. Akhirnya beliau terus terang bahwa sebenarnya karena memang tidak ada biaya. Akhirnya kita duduk dengan Bu Santi, dari pihak tim itu memberi keringanan biaya, kemudian kekurangannya saya mencoba untuk menutup dengan catatan kemarin kesanggupan dari orang tua dari siswa itu, kalau dia ada kemampuan dia akan mencoba mengembalikan, tapi seandainya memang tidak ada kemampuan insya Allah saya ikhlaskan. Dan siswa tersebut kemarin saya komunikasikan ke pihak sekolah. Kita di sekolah Bapak Ibu guru itu setiap hari Jumat
membuat kotak infak Bapak Ibu ya, membuat kotak infak, Bapak Ibu guru ngisi infak. Yang infak itu digunakan untuk membantu siswa-siswi yang memang perlu dibantu. Nah kemarin ini saya mendapat informasi malah dari Bu Sati, karena saya belum ketemu dengan tim yang mengelola infak itu, bahwa siswa kita yang itu tadi ada bantuan juga dari infak Bapak Ibu guru. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah itu tidak semata-mata melepas ya, kita tetap memiliki keinginan siswa-siswi kita itu kalau mempunyai kendala apa, ayo kita berbuk ya, kendalanya apa. Kalau kendalanya karena faktor-faktor yang di luar kesanggupan kita, ya mungkin kita nggak bisa mengantisipasi, tidak bisa memberikan solusi. Tapi selama permasalahan itu bisa kita coba untuk memberikan solusi, kita akan selalu mencoba memberikan solusi. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya li jita bil haqqi Rasulal Hidayah.